Bagaimana meningkatkan sebuah kode kita? Ya, jadi kalau kita punya C# code gitu ya, atau kita punya sebuah kode apapun itu, maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus memperbaiki secara engineering ya, atau secara tekniknya gitu ya. Pada saat kita bicara engineering, maka kemarin kita sudah bahas bagaimana kita menggunakan OOAD ya, Object Oriented Analysis dan Design. Jadi kita melakukan analisis dan desain dengan OOAD. Selain itu kita juga melakukan pendekatan yang kita sebut dengan Object Oriented Programming, yaitu kita mengadopsi konsep pemrograman dengan pola pikir berbasis objek. Jadi setelah analisis dan desain kita kembangkan, kita juga memikirkan bagaimana objek tersebut kita tampilkan atau kita kodekan dalam konsep berbasis objek. Dan yang ketiga yang kita lakukan kemarin adalah kita coba mengadopsi konsep clean architecture. Bagaimana kode distrukturkan ya, sehingga kode tersebut memenuhi aspek perubahan, memfasilitasi aspek peningkatan performa dan sebagainya. Kita bisa melakukan konsep clean architecture, kita bisa melakukan konsep solid dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat video-video yang terkait itu di video yang lain. Dan yang terakhir yang kita perlu lakukan atau bisa kita lakukan untuk mengimprove kode kita adalah kita menerapkan yang kita sebut dengan design pattern. Ya. Design pattern adalah pola-pola bagaimana sebuah kode itu ditulis sehingga kode tersebut efektif dan efisien. Umumnya design pattern digunakan untuk solving specific problem ya, dan dia juga akan memberikan specific solution ya. Berbeda dengan clean architecture atau solid yang berisi prinsip-prinsip yang sifatnya guidance, sementara object oriented programming yang sifatnya berupa pilar atau konsep, dan OAD yang lebih bersifat proses ya. Maka design pattern ini berfokus untuk memberikan solusi tingkat pendek bagaimana sebuah kode, bagaimana sebuah masalah diselesaikan dengan sebuah kode yang efektif dan efisien berdasarkan kode-kode yang sudah dibangun oleh yang lain. Dan kita akan bahas design pattern di video kali ini. Mari kita mulai. Salah satu website favorit saya adalah Refactoring Guru, dan di Refactoring Guru tersebut ada beberapa konsep yang bisa teman-teman pahami. Pertama adalah refactoring. Refactoring adalah mengubah kode tanpa mengubah fungsi dan manfaatnya, tetapi mengimprove readability dan sebagainya. Itu adalah salah satu dasar bagaimana design pattern dibentuk. Refactoring di Visual Studio itu adalah sesuatu yang mudah karena sudah didukung oleh AI, IntelliSense, dan juga refactoring method tersebut. Kita akan lihat refactoring di Visual Studio ya. Saya ulangi lagi, konsep refactoring pada dasarnya adalah mengubah kode tanpa mengubah fungsinya. Dan di sini sebagai contoh saya memiliki sebuah kode ya, public bank account dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada beberapa cara untuk melakukan refactoring. Umumnya refactoring tampil pada saat kita mengarahkan sebuah kode, kemudian kode tersebut akan menghasilkan sebuah Visual Studio akan memberikan icon seperti ini. Teman-teman bisa melihat quick action, dan di situ kita bisa melihat bagaimana refactoring bekerja. Contohnya kita ingin mewrapping parameter, kita indent all parameter ataupun indent wrapped parameter. Tapi ini ngomong format ya. Bagaimana refactoring itu berjalan? Kalau kita klik kanan di sini dan kita bisa melihat ada beberapa menu di sana. Rename misalnya itu adalah salah satu bentuk refactoring. Remove and sort using ya, artinya kita bisa remove beberapa kode-kode yang gak kepake, atau kita bisa melihat quick action and refactoring. Pada saat kita bicara quick action dan refactoring, teman-teman bisa melihat di situ ada generate constructor berdasarkan double gitu ya, dan sebagainya. Kita akan coba menggenerate constructor berdasarkan bank ID. Jadi saya klik quick action dan refactoring, kemudian saya generate constructor bank account double. Begitu saya buka, maka teman-teman bisa melihat di sini kode saya dibuatkan dan refactoring berjalan. Kita memiliki dua metode yang fokusnya memiliki dua parameter yang berbeda. Tapi di sini refactoring berjalan dengan sempurna.
Selain itu kita bisa melihat beberapa aksi yang lain seperti kita bisa menggenerate equals, extract base class, convert to full property, dan sebagainya. Kita coba convert to full property. Maka secara otomatis kode saya diubah menjadi konsep get dan set seperti layaknya klasik C#. Ya. Dan tentu saja quick factoring memiliki banyak sekali pilihan ya, teman-teman bisa melihat pilihan-pilihannya dengan cara mengklik kanan di situ, kemudian Ctrl plus, di situ akan ada beberapa fungsi ya. Oke. Seperti misalnya kita ingin memilih kode tersebut, kemudian kita melakukan quick action dan kita memilih extract method, maka teman-teman bisa melihat kita membuat sebuah metode baru, initiate account. Misalnya kita tekan enter, maka di sini dibuatlah sebuah kode baru dengan nama initiate account. Jadi itu refactoring, mudah bukan? Cukup klik kanan dan pilih quick action dan refactoring. Nah, itu dia refactoring. Tujuannya refactoring adalah mengubah dari kode yang kotor gitu ya, dirty code, artinya kode yang bertele-tele, ada yang tidak digunakan dan sebagainya, menjadi clean code. Nah, itu ya, kita melakukan proses refactoring. Dan kalau kita sudah melakukan proses refactoring, ada baiknya kita memasuki konsep substansi dari kode tersebut. Apakah kode tersebut sudah optimal ataukah kode yang kita buat itu sudah cukup efektif dan efisien. Disitulah design pattern beraksi. Kalau kita bicara desain pattern, di sini ada beberapa pattern atau pola-pola. Teman-teman bisa bayangkan desain pattern ini seperti buku resep masakan ya, yang di sini terdapat 22 kategori. Ada 22 kategori. Ada factory method, abstract factory, adapter, chain of responsibility, comment, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat di situ bagaimana sebuah desain pattern ini dikembangkan. Contohnya kita akan melakukan sebuah desain pattern untuk singleton. Nah, singleton ini adalah sebuah desain pattern yang masuk ke creational, yang menjamin bagaimana sebuah kode itu hanya meng-create satu objek saja, hanya menginitiate satu objek saja, ya. Jadi kira-kira seperti ini, ya. Di sini ada beberapa penjelasannya, kemudian ada solusinya, ya, dan ada contoh kodenya, ada pseudocode dan sebagainya, ya, teman-teman bisa melihat. Jadi kita bisa melihat code example-nya di C# di sini, dan teman-teman bisa melihat ya bagaimana refactoring bekerja gitu ya. Kita membuat sebuah kelas yang namanya singleton, ya kelasnya nggak harus namanya itu, tetapi kodenya yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah get instance. Ya. Menarik membuat sebuah constructor dengan menggunakan static method dan juga menggunakan get instance, sehingga pada saat sebuah metode tersebut dipanggil, maka metode tersebut akan mengecek kalau instance-nya masih kosong, maka dia akan membuat instance baru. Tapi kalau sudah ada instance yang dibuat di kode sebelumnya, maka dia akan mereturn instance yang sudah ada. Menarik bukan? Ini adalah salah satu contoh pada saat kita hendak mengembangkan sebuah kode yang efisien, yang hanya menjamin dibuatnya satu objek saja, ya, satu objek saja, sehingga bisa hemat memori dan juga mudah digunakan berkali-kali. Perbankan sangat suka sekali menggunakan singleton untuk kode-kodenya, terutama untuk make sure bahwa kodenya berjalan efisien pada saat diakses oleh banyak orang. Teman-teman bisa melihat di sini implementasinya seperti apa. Pada saat saya meng-create sebuah kelas, maka cukup singleton S1 sama dengan singleton get instance, maka proses get instance ini akan melakukan proses pembuatan objek dengan menggunakan pendekatan static method. Ya, menarik bukan? Itu adalah salah satu contoh design pattern yang kita sebut dengan creational pattern. Menariknya ada beberapa jenis katalog di sana. Ada creational pattern yang terdiri dari banyak pattern, ada structural pattern, ada behavioral pattern. Konsepnya creational adalah fokus ke pola-pola pembuatan objek, structural adalah pola-pola kita menyusun struktur sebuah objek, misalnya kelas, hierarkinya, atributnya, dan sebagainya. Sementara behavioral adalah berfokus pada bagaimana kita melakukan proses tata kelola pattern-pattern berbasis metode, ya, berbasis metode. Jadi fokusnya untuk fungsi tertentu seperti comment untuk memanggil, change of responsibility untuk bisnis proses yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain, iterator untuk pengulangan, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat itu. Dan yang menarik di sini adalah di Microsoft sudah ada informasi, di Microsoft dan sudah ada informasi design pattern beserta contoh-contohnya, ya, design pattern yang umum digunakan. Ada lebih
dari 2 jam video ya. 2 jam video yang akan membahas beberapa pattern-pattern yang umum seperti command memento, strategi, template method, observer, singleton, factory, adapter, dan decorator. Saya selalu menyarankan teman-teman ya mempelajari video ini sehingga teman-teman bisa paham dan menggunakannya dengan baik. Dan tentu saja ada sampel code yang bisa teman-teman ikuti untuk mengetahui desain pattern ini ya. Teman-teman bisa mengikuti desain pattern tersebut. Dan kalau teman-teman ingin membuat desain pattern ini menjadi standar di tempat rekan-rekan bekerja, teman-teman bisa meng-create code snippet di sini ya di Visual Studio sehingga kode-kode template tadi bisa langsung dibangkitkan dengan memanggil IntelliSense yang ada di Visual Studio. Demikian video terkait dengan desain pattern dan refactoring, semoga mendorong teman-teman untuk belajar lebih jauh dan lebih produktif dengan Visual Studio, desain pattern, dan refactoring. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.